Halo para petarung hidup di dunia ini, masih bernapas? Mantap. Lepaskan penatnya dunia ini untuk menonton film yang membuat kalian tidak bisa berkedip, ngakak, basah, becek, sedih menjadi satu. Yaitu film tentang wanita seksual yang menerima kontrak kerja yang tidak masuk akal, yaitu menjadi pacar sewaan demi sebuah mobil untuk membuat anak remaja nolep merasakan indahnya jatuh cinta. Apa nih kalau bukan? Cerita dimulai dengan memperkenalkan karakter utama kita yang bernama Maddie, seorang wanita berusia 30 tahun yang tinggal di sebuah kota pantai bernama Montauk di New York. Pagi itu, Maddie langsung dimulai dengan nasib yang sangat sial. Dia terbangun karena suara bising di luar rumahnya. Saat keluar, dia mendapatkan mobil yang sedang diderek oleh petugas penyita pajak. Sialnya lagi, petugas yang menderek mobilnya adalah seorang Gary, mantan pacarnya sendiri. Maddie memohon agar mobilnya jangan dibawa, karena mobil itu adalah salah satu alat baginya untuk mencari sesuap nasi. Tanpa mobil itu, Maddie dipastikan akan bangkrut total dan rumah peninggalan ibunya terancam disita oleh pemerintah karena menunggak pajak yang sangat besar. Montauk sendiri adalah kota yang unik di musim panas, kota yang dipenuhi oleh orang-orang kaya dari kota besar yang menyewa rumah-rumah mewah, membuat biaya hidup penduduk lokal seperti Maddie semakin mencekik. Maddie yang frustasi kemudian bekerja shift malam sebagai pelayan bar. Di sini, dia mengobrol dengan dua sahabat dekatnya, pasangan suami istri yang bernama, kita panggil saja, Jim dan Sarah. Maddie menceritakan bahwa dia butuh uang cepat untuk sebuah mobil dalam waktu dekat. Kalau tidak, dia akan menjadi gelandangan. Melihat sahabatnya merana, Sarah mencoba membantu mencari lowongan kerja di internet. Dan tak disangka, mereka menemukan sebuah iklan lowongan kerja yang sangat tidak biasa. Iklan itu dibuat oleh sepasang orang tua kaya raya yang berbunyi, dicari seorang wanita untuk mengencani anak laki-laki mereka yang berusia 19 tahun. Buat dia untuk mengenal dunia, mabuk-mabukan, imbalan yang tidak main-main, yaitu satu mobil sedan dalam kondisi yang sangat bagus. Jim dan Sarah langsung tertawa dan menganggapnya adalah pekerjaan yang cocok untuk Maddie. Mengingat Maddie adalah wanita yang ekstrovert dan punya banyak pengalaman dalam menaklukkan hati para pria di luar sana, Maddie awalnya sempat ragu dan merasa ini agak aneh. Tapi setelah melihat mobil sedan yang ditawarkan, ego Maddie langsung runtuh. Dia pikir hanya dengan memacari seorang bos yang musan, dia bisa menyelamatkan rumahnya. Scene berpindah di rumah yang membuat iklan. Maddie disambut oleh sepasang suami istri kaya raya yang bernama Laird dan Allison. Mereka berdua menjelaskan kondisi anak tunggal mereka yang bernama Percy. Percy adalah anak yang sangat pintar, tapi dia memiliki masalah sosial yang sangat parah. Dia tidak punya teman, tidak pernah keluar rumah selain menjadi sukarelawan di penampungan hewan. Dan yang paling dikhawatirkan orang tuanya adalah Percy sama sekali tidak tertarik pada lawan jenisnya atau bahkan dunia luar. Dia menghabiskan seluruh waktunya di dalam kamar bermain game FF. Light dan Allison takut Percy akan menjadi korban bully atau tidak bisa bertahan hidup saat kuliah nanti di Preston. Oleh karena itu, mereka menyewa Maddie untuk memberikan simulasi kehidupan dewasa kepada Percy. Namun, ada satu syarat mutlak. Percy tidak boleh tahu kalau Maddie dibayar. Semua harus terlihat alami. Seolah-olah Maddie benar-benar jatuh cinta pandangan pertama pada Percy. Maddie pun menyanggupi hal itu. Dia pun diberikan jadwal kapan dan di mana biasanya Percy berada. Misi pertama pun dimulai. Maddie mendatangi tempat penampungan hewan tempat Percy bekerja. Dengan menggunakan pakaian dress ketat berwarna pink yang sangat mencolok, Maddie pura-pura ingin mengadopsi seekor anjing yang besar dan galak. Disinilah Maddie pertama kali melihat Percy. Percy adalah cowok jangkung, kurus, berkacamata dan terlihat sangat gugup saat melihat wanita seperti Maddie mendekatinya. Maddie mencoba mengeluarkan jurus-jurus rayuan mautnya. Disengaja mendekatkan tubuhnya dan berbicara dengan nada yang sangat manja. Ulala. Namun, bukan terpikat, insting bertahan hidup Percy malah aktif. Percy melihat gelagat Maddie yang terlalu agresif dan langsung mencurigainya. Percy berpikir, tidak mungkin ada wanita cantik Maddie yang tiba-tiba datang ke tempat terpencil ini dan langsung mengajaknya berkencan tanpa alasan yang jelas. Ketika Maddie melangkah terlalu dekat, Percy yang panik langsung mengambil semprotan merica dari sakunya dan menyemprotkan mata Maddie hingga wanita itu menjerit kesakitan. Rencana pertama Maddie pun gagal. Namun, karena Percy merasa bersalah dan dia meminta maaf atas kejadian tadi dan mengatakan bahwa dia hanyalah gugup karena berpikir akan diculik. Untuk menebus kesalahannya, Percy mengajak Maddie untuk pergi minum di sebuah bar lokal. Masuk barang itu. Scene berpindah pada kencan pertama mereka. Percy datang dengan setelan jas yang agak-agak lain di dalam bar. Maddie memesankan minuman beralkohol untuk Percy, berharap alkohol bisa membuat mental Percy sedikit lebih santai. Tetapi, Percy menolak minum karena dia belum cukup umur secara hukum dan dia adalah anak yang sangat patuh pada peraturan.
Di sini kita akan melihat kontras yang luar biasa. Media yang liar dan penuh pengalaman hidup harus berhadapan dengan versi yang polos seperti kertas putih. Melihat rencana di bar kurang berjalan mulus, Mei memutuskan untuk membawa Percy ke tempat yang lebih romantis, yaitu pantai terpencil di kota tersebut. Di bawah sinar rembulan, Mei mencoba mengaktifkan mode buas. Dia melepaskan seluruh pakaiannya dan berlari ke dalam air, mengajak Percy untuk ikut berenang bersama. Percy yang melihat hal itu langsung syok berat. Wajahnya memerah dan dia bingung harus melihat ke arah mana. Namun setelah dibujuk, Percy akhirnya memberanikan diri melepaskan pakaian dan ikut masuk ke dalam air. Di dalam air, suasana mulai mencair. Percy mulai merasa nyaman dan mereka berdua mulai tertawa bersama. Ini adalah momen paling pertama kali Percy merasa diterima oleh orang lain di luar lingkungan keluarganya. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, muncul 3 orang remaja nakal yang berjalan di tepi pantai. Tanpa diduga, ketiga remaja itu mengambil seluruh pakaian Medi dan Percy yang diletakkan di atas pasir, lalu membawanya kabur. Melihat pakaian mereka dicuri, Medi tidak tinggal diam. Tanpa memedulikan kondisi yang sama sekali tidak mengenakan sehelai benang pun, Medi langsung berlari keluar dari air, mengejar ketiga remaja tersebut. Terjadilah aksi baku hantam paling kocak, sekaligus epik di pinggir pantai. Medi menghajar para remaja itu dengan tendangan dan pukulan hingga mereka ketakutan, dan mengembalikan pakaian mereka. Percy yang melihat kejadian itu dari dalam air hanya bisa melongo dengan mulut terbuka lebar. Tidak bisa menyangka bahwa wanita yang bersamanya malam ini adalah sosok yang sangat barbar dan tangguh. Kejadian gila ini justru membuat Percy benar-benar jatuh hati pada Medi karena merasa Medi telah melindunginya. Setelah kejadian di pantai, hubungan mereka berdua menjadi sangat dekat. Keesokan harinya, mereka pun melakukan makan malam bersama yang sangat romantis. Karena Percy, anak yang multitalenta, Medi memaksa Percy untuk berani tampil di depan umum untuk memainkan piano. Dan Medi pun mulai nyaman dengan Percy. Namun hal itu tidak lama, karena salah paham yang terjadi di restoran, Percy pergi dan meninggalkan Medi. Karena tidak mau Percy kenapa-napa, Medi pun mengikuti Percy. Sampailah pada suatu tempat, ternyata itu adalah acara party teman Percy yang dilakukan di sebuah rumah mewah. Karena Medi khawatir, Medi pun mencoba untuk mencari Percy dalam keramaian. Karena Medi adalah perempuan yang sangat-sangat menyala, bodi gitar Spanyol, dia pun menjadi spotlight di acara tersebut. Medi pun terus mencari Percy dan pada akhirnya Percy ketemu di kamar dalam keadaan teler. Kejadian pun menjadi ricuh dan mereka pun pulang. Dalam mobil, Percy mengungkapkan perasaannya yang ternyata sudah jatuh cinta. Namun Medi tidak terlalu menanggapinya karena Percy dalam keadaan ketinggian. Ade. Pada akhirnya, Percy anak yang pendiam dan nolep itu menjadi anak yang ceria dan mau berbaur. Orang tua Percy pun syok dan senang atas perubahan yang terjadi pada anak mereka. Percy pun berencana untuk mengenalkan Medi kepada orang tuanya. Karena tugas Medi sudah selesai, mereka pun akhirnya menghubungi Medi untuk memberikan hadiah mobil tersebut. Namun, siapa sangka, di saat komunikasi tersebut, Percy mendengar percakapan tersebut dari dalam mobil yang masih terhubung dengan telepon orang tuanya. Kebohongan yang selama ini terungkap. Dunia Percy serasa runtuh. Seluruh rasa percaya diri yang baru saja dia bangun hancur berkeping-keping. Percy menyadari bahwa perhatian, pelukan, ciuman hanyalah sebuah tipu daya wanita. Berapa hari kemudian, Medi datang ke rumah Percy untuk makan bersama orang tua Percy. Tapi siapa sangka, Percy memiliki rencana dengan temannya untuk menghancurkan mobil tersebut. Dan sampai pada akhirnya tertimpa pohon. Aduh, kacau men. Setelah momen itu, semua terasa canggung. Medi pun mencoba untuk menjelaskan kepada Percy. Namun Percy yang sudah terbakar cinta oleh Medi mengajak Medi untuk tahulah ya mau ngapain. Tapi siapa sangka karena barang Medi terlalu legit masih beberapa detik mungkin ya Percy sudah mencot saja. Aduh. Bayangkan saja gue yang di situ ya. Percy. Beberapa minggu berlalu ketika mereka memutuskan untuk memulai kehidupan masing-masing dan musim panas telah usai sehingga kota Montauk kembali sepi, Medi akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa dia terlalu memaksakan diri untuk mempertahankan rumahnya sehingga mengorbankan orang lain. Medi akhirnya memutuskan untuk menjual rumah peninggalan ibunya tersebut. Uang hasil penjualan rumah itu digunakan untuk membayar seluruh utang pajaknya
dan sisanya dia gunakan untuk memulai kehidupan barunya di California. Akhirnya, dia pun melepaskan keterikatannya pada kota Montauk. Namun, karena Medi masih dihantui rasa bersalah, dia pun memutuskan untuk mencari dan menjelaskan semuanya sekali lagi kepada Percy. Singkat cerita, Medi pun mencari Percy di tempat biasa Percy berada, namun tidak ada. Pada akhirnya, Medi menemukan Percy di suatu acara. Medi mencoba mengejar Percy dan menjelaskan bahwa meskipun semuanya awalnya ini adalah pekerjaan, perasaannya sekarang benar-benar tulus. Tapi Percy sudah terlanjur menutup hatinya. Dia merasa dirinya hanyalah sebuah proyek amal yang menyedihkan. Dia hanya ingin Medi pergi dari hidupnya. Medi yang panik pun tidak mau membiarkan Percy pergi dalam keadaan membencinya. Dalam aksi yang sangat nekat, Medi berdiri di depan mobil Percy dan menolak untuk menyingkir. Ketika Percy tetap menjalankan mobilnya secara perlahan, Medi malah melompat ke kap mobil Percy, memeluk kaca depan sambil berteriak minta maaf. Aksi konyol ini pun sampai pada pantai yang ramai orang. Dan ya, karena Percy belum terlalu bisa membawa mobil, dia pun memasukkan mobil itu ke laut. Percy keluar dari mobil dan berteriak bahwa dia hanya ingin Medi pergi dari hidupnya. Medi meminta maaf sekali lagi dengan tulus dan Percy akhirnya memaafkannya. Mereka berdua pun duduk bersama dan mengobrol seperti dua sahabat sejati. Percy mengakui bahwa meskipun cara pertemuan mereka sangat salah, Medi adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya yang sangat-sangat membosankan. Mereka berdua pun duduk bersama sambil bercanda dan pastinya menikmati indahnya pemandangan di pantai Montauk. Sampailah pada akhirnya kita di penghujung cerita. Percy pun berpisah kepada orang tuanya untuk melanjutkan pendidikannya ke kampus barunya. Dan Medi sebagai sahabat sejati Percy sebelum pergi California, dia mengatakan Percy menuju kampus barunya di Preston. Membelah jalan kota Montauk yang indah. Dengan senyuman lebar, Medi yang siap menyambut masa depannya, sementara Percy siap menghadapi dunia barunya di kampus. Sebuah akhir yang manis untuk hubungan yang awalnya dimulai dari sebuah kebohongan. Hahaha. Iya, itulah dia alur cerita dari film Not Hard Feeling. Dari film tersebut, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah jangan coba-coba untuk mainkan perasaan, apalagi untuk sebuah tujuan. Karena pada akhirnya kita akan menyesal dan dihantui oleh rasa bersalah. Saya sebagai petarung hidup izin undur diri. Jikalau ada salah kata, mohon maaf ya. Namanya juga manusia, masih jauh dari kata sempurna. Dan jangan lupa untuk bernapas.